Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Marilah kita bersorak-sorai karena kita tidak lagi memiliki dosa dan dapat mendekat pada Allah tanpa hambatan apapun. Sangatlah berharga karena Tuhan membuat perjanjian yang baru melalui darah-Nya. Dan salah satu berkat yang paling penting adalah bahwa Allah tidak lagi mengingat akan dosa-dosa kita. Dan bukan itu saja, Tuhan juga telah membuang segala bayang-bayang, sehingga kita dapat mendekat pada Allah hingga yang terdekat dengan tanpa hambatan apapun. Hati kita penuh dengan keyakinan dan tanpa ketakutan dalam menikmati kasih-Nya. Ini adalah salah satu kandungan yang Tuhan buat dalam perjanjian yang dengan darah-Nya. Namun, apakah kamu mengetahui bahwa perjanjian ini telah dikatakan Allah sejak dari dulu kala? Dan Allah telah mengirim utusan untuk datang secara pribadi untuk menggenapi perjanjian ini. Dan itu telah tercatat dalam kitab Maleaki, yang merupakan kitab terakhir dari perjanjian lama. Saya sedang merenungkan akan perjanjian ini, dan ada beberapa hal yang menyentuh hati saya. Sangat mengejutkan, karena Allah yang Tritunggal mengadakan perjanjian dengan manusia. Hal ini adalah yang sungguh menyentuh dan yang menakjubkan. Sebelum melanjutkan pembagian ini, saya ingin agar kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu pujian dan bersama-sama menyembah, yaitu yang ada tertulis dalam lagu pujian keluarga Allah ke-19. Tritunggal membuat perjanjian baru yang kekal denganku. Saat bernyanyi nanti, kamu dapat memandang ke langit, memandang pada Bapa, pada Tuhan dan Roh Kudus. Allah membuat perjanjian, hatiku tergerak. Darah Tuhan memeteraikan perjanjian yang baru. Semua kejahatanku tak lagi kau ingat. Semua bayangan telah kau hapus, lega di dalammu. Ku dapat bebas, dekati dan nikmatimu. Perjanjian mulia yang baik, teguh selamanya. Ku dilahirkan kembali, yang sepadan dengannya. Kesayangan Bapa dan kekasih Kristus, nikmati hidup yang kekal, mengenal Allah dan Kristus. Saat dalam renungan pagi ini, saya tersentuh oleh hal lain, yaitu akan kandungan dari perjanjian baru yang telah Tuhan buat. Semuanya telah diberikan pada kita. Semuanya adalah untuk kebaikan kita. Saya begitu terharu apa yang harus saya lakukan untuk membalas padanya. Sebenarnya, saya tidak perlu melakukan apapun. Yang harus saya lakukan adalah menerima keselamatan ini dan mendekat padanya. Menikmati berkat dari perjanjian baru, dan itulah yang harus saya lakukan. Ada sesuatu lain yang mengharukan hati saya, yaitu bahwa Allah bukan hanya memiliki niat untuk membuat perjanjian ini, namun Dia juga mengambil inisiatif untuk membuat perjanjian ini. Seperti yang saya katakan, bahwa di kitab Maleaki, ada menyebutkan bahwa ada seorang yang diutus untuk membuat perjanjian ini, dan itu adalah Tuhan. Dia sendiri yang datang untuk membuat perjanjian ini bagi kita. Dan lagi, bahwa Dia membuat perjanjian ini dengan menggunakan darah-Nya. Dia secara spontan ingin memberkati kita.
Dia sungguh-sungguh ingin agar dosa kita dapat diampuni. Dapatkah kamu melihat akan niatnya ini? Dia ingin agar kamu dan saya dapat dilahirkan kembali dengan mulia, agar dapat memiliki hidup, agar dapat memperoleh Tuhan sendiri. Betapa berharganya, karena Kristus adalah hidup kita. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Marilah kita masuk dan menikmati berkat dari perjanjian baru. Allah membuat perjanjian, hatiku tergerak. Darah Tuhan memeteraikan perjanjian yang baru. Semua kejahatanku tak lagi kau ingat. Semua bayangan telah kau hapus, lega di dalammu. Ku dapat bebas, dekati dan nikmatimu. Perjanjian mulia yang baik, teguh selamanya. Ku dilahirkan kembali, yang sepadan dengannya. Kesayangan Bapa dan kekasih Kristus, nikmati hidup yang kekal, mengenal Allah dan Kristus. Marilah kita luangkan waktu untuk bersama-sama menyembah, untuk bersyukur pada Tuhan yang menjadi pengantara dari perjanjian yang baru. Dialah yang pembuat janji. Dia yang menjamin akan berkat-berkat dari perjanjian yang baru dan akan membawanya pada kita. Ya Tuhan, kami sangat menghargai dan sangat kagum karena Allah yang Tritunggal membuat perjanjian dengan manusia. Engkau begitu bertekad dan ingin memberikan kami berkat yang paling mulia dan yang paling berharga. Tuhan, Engkaulah sang pemberi janji. Engkaulah yang membuat semua isi dari perjanjian ini. Engkau juga adalah utusan dari perjanjian itu. Engkau menjadi seorang manusia dan mendedikasikan dirimu untuk menggenapi perjanjian ini. Tuhan, pada akhirnya Engkau membuat perjanjian ini dengan darah-Mu, agar dosa-dosa kami dapat diampuni dan Allah tidak lagi mengingat akan dosa-dosa kami. Tuhan, Kau ingin agar kami dapat dilahirkan kembali dengan mulia dan agar dapat memperoleh-Mu. Engkau ingin menjadi kehidupan kami. Engkau ingin bersatu dengan kami. Tuhan, betapa berharganya karena kami dapat tinggal di tengah-tengah berkat dari perjanjian yang baru. Tuhan, semoga Engkau membantuku dan semua saudari agar dapat menikmati berkat dari perjanjian baru di setiap hari. Hari ini kita akan melanjutkan dengan perumpamaan yang dibagikan kemarin. Kemarin kita ada membahas perumpamaan tentang pohon ara. Apakah kamu masih mengingatnya? Kenyataannya, perumpamaan ini adalah yang mengatakan tentang kedatangan Tuhan, yang dibandingkan dengan pohon ara. Melalui keadaan dunia yang saat ini, dan melalui nubuatan-nubuatan yang dari Tuhan, maka akan kita ketahui apa yang terjadi sebelum kedatangannya. Kita diingatkan bahwa hari kedatangan Tuhan akan segera tiba. Dia berada di ambang pintu, dan Tuhan membandingkannya dengan pohon ara, yaitu saat ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, maka kamu dapat mengetahui bahwa musim panas sudah dekat. Setelah perumpamaan ini, Tuhan ada membagikan perumpamaan-perumpamaan yang lain. Tujuannya yaitu untuk mengingatkan kita agar senantiasa berjaga-jaga. Lalu, apakah yang Dia maksudkan?
Marilah kita melihatnya dalam Injil Markus, pasal ke-13, ayat ke-33 sampai 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Seperti kamu lihat bahwa kata berjaga-jaga yang dalam Injil Markus pasal ke-13 ini muncul sebanyak 4 kali. Dan dapat dikatakan bahwa itu munculnya secara bersambung. Dia berbicara pada para murid dan orang banyak dengan cukup serius, karena kedatangannya telah dekat. Namun mereka tidak tahu kapan waktunya. Dia berkata dengan cukup serius agar mereka berjaga-jaga. Namun, dengan cara apakah Tuhan membagikan tentang berjaga-jaga ini? Dan bagaimanakah caranya agar kita tetap berjaga-jaga? Apakah itu berarti kita harus menahan diri untuk tidak tidur dan menanti Dia datang? Beginilah cara Tuhan membagikan perumpamaan ini, yaitu seperti seorang yang berpergian. Tuan rumah tersebut adalah yang berbicara tentang Tuhan, tentu saja dengan meninggalkan rumah, yang berarti bahwa dia telah naik ke surga. Tubuh jasmaninya tidak ada lagi di bumi. Dia akan melakukan perjalanan, yang berarti bahwa Tuhan akan pergi ke surga dan suatu hari nanti dia akan kembali lagi. Sama seperti perumpamaan tentang pohon ara yang menyebutkan bahwa Tuhan akan datang kembali untuk kedua kalinya. Dia menempatkan hamba-hambanya sebagai penanggung jawab, dan setiap hamba memiliki masing-masing tugas yang harus dilakukan. Penjaga pintu dan para hamba adalah yang mengacu pada kamu dan saya. Dan penjaga pintu adalah yang juga bertanggung jawab atas rumah. Janganlah mengira bahwa penjaga jemaat hanyalah kakak atau abang yang sudah dewasa saja. Karena kamu dan saya juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jemaat. Masing-masing individu memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Dan juga ada disebutkan bahwa kapan saja tuannya dapat pulang kembali. Di sini ada menyebutkan 4 periode waktu yang berbeda, yaitu menjelang malam, tengah malam, larut malam, dan pagi-pagi buta. Jadi, walaupun kita tidak tahu kapan Tuhan datang, selagi kita ada berjaga-jaga, maka kita tidak akan takut pada kedatangan Tuhan yang secara tiba-tiba. Roh kita tidak akan lemah, lelah, dan tertidur. Di sini, Tuhan secara khusus menyebutkan tentang berjaga-jaga. Yang Dia maksud adalah berjaga-jaga secara rohani. Dia bukan bermaksud mengatakan berjaga-jaga yang secara fisik. Dan ada juga makna yang lain, yaitu menjaga rumah tangga ini bersama saudara dan saudari. Masing-masing kita harus bersama-sama bekerja dan mengasihi rumah tangga ini. Bukan hanya untuk menjaga pintu saja. Kemungkinan Tuhan ini memberikan banyak tugas yang harus dikerjakan oleh hamba-hambanya, agar di tangan kita, rumah tangga ini tetap dalam keadaan sejahtera. Jika Tuhan ini memiliki kebun anggur, maka hamba-hambanya tersebut harus menjaga dan memperhatikan kebun anggurnya. Demikian juga dengan properti-properti lainnya. Ada banyak pekerjaan yang harus kita lakukan di bumi ini. Itulah sebabnya Tuhan meninggalkan kita di bumi ini. Dan itu bukanlah yang bergantung pada 1 atau 2 individu saja. Kita semua memiliki bagian untuk membangun rumah tangga ini, untuk menjaga dan membuatnya berkembang. Kita yang bertanggung jawab untuk terus mengawasinya. Beberapa orang ada yang bertugas untuk menyapu, dan yang lain bertugas untuk bertani. Mungkin posisi kita tidaklah sama, namun Tuhan menempatkan kita sebagai penanggung jawab. Sehingga kita memiliki kekuatan, memiliki kebijaksanaan untuk menyelesaikan akan tugas yang telah Tuhan amanatkan pada kita. Baiklah, sekarang saya ingin membagikan tentang kesan yang saya peroleh saat membaca ayat-ayat ini. Pertama, saya sangat bersyukur karena memiliki bagian dalam rumah tangga ini. Saya dapat melayani Dia, dan Tuhan memberikan kita kekuatan yang berbeda-beda. Alhasil, kita semua memiliki kontribusi untuk membangun rumah tangga ini. Saya juga ada memikirkan pada Injil Lukas pasal ke-12. Tuhan berkata pada murid-murid bahwa seorang hamba yang berjaga-jaga dapat memuaskan hatinya. Dia berkata, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat
dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Saya memikirkan bahwa hamba yang berjaga-jaga ini adalah yang sangat menyenangkan hati tuannya, dan tuannya ingin menunjukkan penghargaan pada mereka dengan mempersilakan mereka untuk duduk makan. Bahkan dia akan berpakaian sendiri dan melayani mereka. Hati saya sangatlah tersentuh, karena seharusnya kita yang melayani Tuhan. Namun Tuhan sangat menghargai dan mengingat akan apa yang telah kita lakukan untuknya selama di bumi. Yang terpenting yaitu agar kita dapat satu hati dengan Dia untuk menyempurnakan jemaat, untuk membangun rumah tangga Tuhan. Jadi, kata berjaga-jaga yang dimaksudkan bukanlah tentang menjaga diri kita dari tertidur, namun adalah yang berjaga-jaga secara rohani. Ada menyebutkan tentang, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Kita harus selalu dipengaruhi oleh kebenaran, menjalankan firman Allah. Adalah yang terpenting untuk menjaga pikiran kita, dan memperhatikan agar pelita kita tetap menyala, yaitu senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, diterangi oleh firman Allah. Jadi, hendaklah kita tetap berjaga-jaga. Ingatlah bahwa kita harus senantiasa mendekat pada Tuhan, agar rohani kita dapat dekat dengan Allah, agar pikiran kita dapat jelas mengenal akan kehendak Allah. Saya harap agar kita dapat menjaga diri hingga Tuhan datang, agar kita tidak jatuh ke dalam perangkap musuh, baik itu berjaga-jaga untuk kedua kalinya ataupun ketiga kalinya, baik itu menjelang malam ataupun tengah malam. Kita harus tetap berjaga-jaga agar kita senantiasa berada di dalam Tuhan, sehingga kita dapat menjaga diri dari serangan iblis dan dari segala gangguan dosa dan dunia ini. Di sisi lain, kita harus senantiasa bersiap-siap untuk menyambut kedatangan mempelai pria, untuk bergembira dan bersukaria bersama-sama dengan mempelai pria. Siapakah mempelai prianya? Yaitu Tuhan. Dan siapakah yang menjadi mempelai wanitanya? Yaitu kamu dan saya. Kita bukan hanya sekedar hamba, namun kita juga adalah mempelainya Tuhan. Suatu hari, Dia akan datang dan membawa kita ke surga. Kita akan pergi ke surga dan Dia akan menikahi kita. Dan akan ada jamuan kawin anak domba. Kita akan bersama-sama merayakan dan bersama-sama bersuka dengannya. Tuhan akan menyatakan kekasih-Nya kepada seluruh semesta. Saudara dan saudari, saya harap agar di setiap hari kita dapat menghargai bahwa kita memiliki bagian dalam jemaat, agar kita senang dan mempersembahkan diri kita dan menanti kedatangannya. Saya tidak keberatan untuk menjadi seorang penjaga, yaitu untuk menjaga jemaat bagi kehendak Tuhan, terlibat untuk membangun rumah tangga yang berkenan baginya. Saya sama sekali tidak keberatan. Semoga Tuhan memberkati kita dengan hebat. Marilah kita bersama-sama menyembah. Tuhan, sungguh berharga karena Engkau meninggalkan kami di bumi ini. Setiap kami adalah yang sangat berguna. Engkau sangat menghargai akan pelayanan kami yang padamu. Engkau sangat menghargai bila kami mau berjaga-jaga untuk-Mu. Engkau sangat tersentuh saat melihat kami mau menjaga akan kasih kami yang murni padamu, melihat akan kerja keras kami dalam melayani. Hatimu adalah yang sangat puas dan senang. Engkau akan makan semeja dengan kami. Bahkan Engkau akan melayani kami dan menghargai semua hal yang kami lakukan untuk-Mu. Ya Tuhan, di saat Engkau belum datang ini, bantulah kami agar tetap menjaga diri kami, menjaga pikiran kami, menjaga untuk selalu berada dalam kasih-Mu. Tuhan, bantulah kami untuk mendekat padamu di setiap hari dan menjadikannya sebagai kehidupan kami. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami. Saudara dan saudari, mendekat pada Tuhan bukanlah berarti dengan cara mendengarkan pembagian saya. Kamu dapat meluangkan waktu untuk mendekat pada Tuhan, untuk menyendiri dengan Tuhan, untuk bertatapan muka dengan Tuhan, dan menikmati kedekatannya denganmu. Dan biarkan Dia yang berbicara padamu. Luangkanlah waktu yang panjang untuk mendekat padanya.
karena adalah yang penting untuk mengalami Dia secara pribadi. Kini, saatnya bagi kamu untuk berbicara padanya, bersama-sama dengannya membaca Alkitab, hidup dekat dengannya. Semoga Tuhan memberkatimu.